Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa ta'ala wa bi ulumihi wa sanna hidayatan ilayhi wa barakatihi asrarihi anwarihi wa ilmihi wa nafatihi akhlaqihi wa amin ala hadratihi fi al-qalbi. Ini masih lanjutannya tentang kemarin, yaitu masih muqaddimah atau pembukaan dari sifat atau kitab Safinatul Najah. Kemarin kita atau musannif penulis memuji kepada Allah, selalu memuji kepada Allah, mengingatkan kita untuk selalu mensucikan Allah, memuji kepada Allah, dan mengingatkan kita untuk selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kemarin memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Hanya Allah yang bisa menolong. Kemarin sudah kita bahas contohnya, saya beri contohnya kemarin. Nah, mohon pertolongan dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Masalah dunia dan akhirat. Masalah zahir dan batin. Masalah agama dan bukan agama. Karena sekali lagi umat manusia, umat Islam di dunia itu hanya sementara. Yang kekal, tempat yang kekal apa? Akhirat. Nah, tapi akhirat ada dua, surga dan neraka. Dua-duanya ada penghuninya. Siapa? Ya, kalau neraka penghuninya adalah orang-orang yang paling jelek. Sebaliknya kalau surga adalah orang-orang yang paling baik. Nah, di dunia tidak ada orang yang paling baik, itu tidak ada di dunia. Orang yang paling jelek itu tidak ada di dunia. Maksudnya gimana? Tidak mungkin orang yang paling baik itu tidak punya kesalahan. Atau bahkan sebaliknya, orang yang kelihatannya jelek itu tidak mungkin jelek terus. Pasti ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Makanya hidup di dunia ini, apa katanya orang? Sawang sinawang. Ya. Apa sawang sinawang? Ya bos orang nyaman, tapi menerasain tibi tak nyaman. Dilihat orang kok enak ya, tapi kalau dirasakan sendiri tidak enak. Contoh orang kaya, mungkin dilihat orang, dilihat sebagian orang kaya ini enak, makannya enak, apa, punya mobil, mungkin rumahnya tingkat. Tapi di balik kenikmatan itu semua ada tanggung jawab yang besar. Apa? Zakatnya lebih besar daripada orang biasa. Yang kedua akan diminta pertanggungjawaban. Contoh, tetangga kamu apakah kamu kasih makan apa tidak? Kalau orang kaya, kalau tidak orang kaya kan tidak kira ditanyakan kayak gitu. Karena urusannya sendiri saja mungkin saja tidak tercukupi atau bahkan kurang, apalagi membagi kepada tetangga. Itu ya bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita beliau musannif Syekh
Salim bin Smir al-Hadrami ini mengucapkan salam atau salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sesuai adat, sesuai kebiasaan. Ketika seseorang memuji Allah, pasti sandingannya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di syahadat itu ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah saja. Atau bahkan sebaliknya, tidak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja. Tidak boleh. Harus kedua-duanya. Nah, ini musannif atau pengarang kitab bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Kita tidak pernah bertemu, mungkin kita tidak pernah bertatap muka, berjabat tangan mungkin, tapi kita harus iman kepada beliau, harus percaya kepada beliau bahwa beliau adalah utusan Allah, kekasih Allah. Siapa Nabi Muhammad? Adalah Nabi kita, penuntun kita, penunjuk jalan kita, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Nabi Muhammad ini kan nabi paling terakhir ya. Ya enggak? Iya, nabi terakhir. Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku-ngaku menjadi nabi, mungkin hari ini, di zaman ini, di tahun ini, itu berarti nabi palsu. Congocong. Tidak ada nabi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga para keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini siapa? Ya semuanya. Ayahnya Kanjeng Nabi, siapa ayahnya Kanjeng Nabi? Sayyid Abdullah. Paman Nabi yang beriman. Paman Nabi yang beriman, Sayyid Abu Thalib. Kakek Nabi, Sayyid Abdul Muthalib. Istri Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummi Kulsum. Ada 9 istri Nabi, itu ada 9. Juga cucu-cucu Nabi siapa? Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Itu kita harus hormati. Nah, sekarang apakah ada keturunan Nabi? Ada. Siapa? Para habaib dan para kiai. Terutama yang ada di Indonesia, julukannya itu kiai sama habaib sama habib. Wasahbihi, dan sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi ini siapa? Santrena Nabi. Saya belajar ke Nabi, saya ngaji ke Nabi. Ini sahabatnya. Siapa? Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, Sayyid Umar bin Khattab, Sayyid Utsman bin Affan, Sayyid Ali bin Abi Thalib, Sayyid Zaid bin Sabit, dan lain-lain.
Ini sahabatnya Nabi yang belajar kepada Nabi. Ajmain, semuanya. Maksudnya semuanya apa? Yang cinta kepada Nabi, yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Selanjutnya, setelah beliau memuji kepada Nabi Muhammad, mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa. Beliau berdoa dan berzikir dengan apa? Dengan dua hal yang sangat penting, yang sangat vital. Tahu vital ya? Yang sangat inti, yang sangat inti dalam kehidupan. Kedengaki. Yang sangat inti dalam kehidupan. Yang pertama, wala haula. Tidak ada daya. Daya ini apa? Keinginan, kemampuan untuk melakukan kebaikan, kecuali pertolongan Allah. Nah, kita beribadah, kita berangkat ngaji, kita berangkat sholat, kita mau ngaji, kita mau sekolah, kita mau membantu orang tua, kita mau menghormati guru, itu adalah semuanya pertolongan Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Ya maaf ya, kita harus yakin kita di sini bisa sehat, bisa ketemu, bisa tojuk bersama. Itu ya karena pertolongan Allah. Lihat saja teman-teman kita, ini bukan membandingkan. Buktinya lihat saja teman-teman kita. Yang mungkin kondisinya tidak sakit, tapi dia kalah dengan rasa malesnya, kalah dengan rasa putus asanya, sehingga dia apa? Dokter ngaji tak ngaji. Kita beri kesempatan oleh Allah sekarang, beri kesehatan atau beri kemauan lah, minimal keinginan untuk ngaji, itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Kita diberi daya, diberi keinginan, kemampuan, kemauan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kita harus bersyukur. Yang kedua, wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk menghindari kejelekan, kecuali pertolongan Allah. Contoh apa menghindari kejelekan itu? Contoh mungkin kalian hari ini, mungkin tadi sudah jam 4, sudah setengah 4, tiba-tiba ada rasa malas. Ya enggak? Setengah 4 tiba-tiba ada rasa malas. Tapi kalian rasa malasnya elaben, dilawan. Nah, kita punya kemampuan melawan rasa malas itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita.
bukan karena kemampuan kita. Terus beda kancana semisal, ya maaf, beda kancana coba aja coba. Temen yang lain ngocain dia, sedangkan kalian sebetulnya mau ngocain dia karena saking cobaan, tapi kalian diberi pertolongan oleh Allah untuk apa? Untuk tidak ngocain dia. Nah, itu semuanya pertolongan dari Allah. Karena ketika sampean ngecobain kancana itu, pada saat itu juga kalian apa? Mendapat dosa, mendapat kejelekannya. Kan iya, artinya apa? Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Apalagi terhindar dari kejelekan. Terhindar dari kejelekan. Semisal temennya uangnya ketinggalan, ketika mau istirahat uangnya ada di bawahnya bukunya. Kita apa? Teman sebangkunya melihat itu, uang taruh di sini. Nah, terus tempat istirahat dia lupa, tidak ngambil uangnya lagi. Nah, kita ingat. Gimana tindakan kita itu? Ketika kayak gitu. Nah, keinginan untuk tidak mengambil itu adalah pertolongan dari Allah. Keinginan untuk tidak mengambil itu adalah pertolongan dari Allah. Kan bisa saja mungkin karena kan tidak ada teman yang lain, cuman saya yang tahu. Kalau bayi kan tak, bukan tak apa, kan tidak ada yang tahu. Ya enggak, tapi kita sadar kalau itu uangnya teman kita. Artinya apa? Ketika kita mengambil uang teman kita tanpa sepengetahuan teman kita, itu namanya mencuri. Dan sedangkan kita tahu kalau mencuri itu adalah haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah kita mendapat dosa. Dan ketika orang yang banyak dosanya itu akan kekal di neraka.